Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI Purwakerto. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra pendengar. Kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwakerto Pagi. Di edisi hari ini, hari Rabu 11 Juni 2025 yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan berikut tadi sudah sempat kami sampaikan juga ya bahwa topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai potensi Cilacap menjadi sentra produksi daging ternak. Iya, pendengar, Cilacap ini dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah dan lahan yang cukup luas. Potensi ini membuka peluang besar tentunya bagi pengembangan sektor peternakan khususnya produksi daging ternak. Dengan jumlah peternak yang terus bertambah dan juga inovasi dalam budidaya hewan ternak, Cilacap berpeluang untuk menjadi salah satu sentra produksi ternak di tingkat regional maupun tingkat nasional. Namun untuk mencapai posisi tersebut tentunya masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pengelolaan kesehatan hewan, kemudian peningkatan kualitas bibit hingga pemasaran hasil ternak. Kemudian dukungan teknologi, kolaborasi antar peternak dan juga peran yang bersinergi ini bukan tidak mungkin ya. Cilacap ini akan menjadi lumbung daging ternak yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Lalu apa saja langkah strategis yang tentunya diperlukan untuk mewujudkan cita-cita ini? Pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Narasumber yang pertama ini sudah hadir ya di studio kami. Ada siapa? Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, ada Bapak Slamet Sugino SPT MPT. Beliau ini adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap ini. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Mbak Citra. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semangat ya Pak. Nggih, Ya. Walaupun hujannya cukup deras ya Pak ya. Nggih, alhamdulillah. Baik. Pak Slamet tidak sendiri, tapi kali ini kami terhubung melalui Zoom. Kami sudah bersama dengan Bapak Putut Dwi Prase. Ini beliau adalah Ketua Koperasi Peternak Akar Rumput nih. Selamat pagi Pak Putut. Iya, apa kabar Bapak pagi hari ini, sehat nggih? Bagus, sehat, alhamdulillah, walaupun hujan juga di Cilacap Barat juga. Tapi tetap semangat juga ya Pak ya. Baik. Pagi hari ini topiknya mengenai potensi Cilacap menjadi sentra produksi daging ternak. Barangkali kita sebelum ngobrol atau menggali lebih dalam ya berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, bisa dijelaskan dulu nih, atau mungkin Pak Slamet bisa menilai ya berkaitan dengan potensi di Kabupaten Cilacap sendiri tadi dalam sektor peternakan khususnya sebagai sentra produksi daging ternak itu seperti apa sih? Monggo Pak Slamet. Ya, baik. Terkait dengan potensi Cilacap sebagai sentra produksi daging ternak ya memang masih sangat berpotensi ya, di mana Kabupaten Cilacap dengan kualifikasinya sebagai kabupaten yang terluas di Jawa Tengah, namun demikian untuk populasi terutama ternak ruminansia besar kategorinya masih sangat kecil, masih sedikit ya. Jadi populasinya di kisaran antara 15.000 sampai dengan 16.000, dan populasi yang terbanyak masih di area pesisir antara Nusa Wungu sampai dengan Cilacap Kota bagian selatan, pinggiran Cilacap Kota bagian selatan sampai dengan Karangkandri. Jadi potensi di wilayah barat yang dengan potensi sumber daya pakan yang masih melimpah di tepian-tepian hutan, di hutan tanaman industri, kemudian di sela-sela lahan yang tidak dipakai, ini masih bisa berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian ternak ruminansi kecil seperti kambing dan domba, ini kita pada populasi yang sudah lumayan banyak ya. Untuk populasi kambing di Cilacap sekitar 150-an sampai 160 ribu ekor. Kemudian kalau domba di kisaran 35.000 sampai 40.000. Nah ini masih bisa dikembangkan lagi karena dengan keberadaan lahan yang ada, kemudian dari semangat peternak yang ada, ini
masih bisa dikembangkan. Itu terkait dengan potensi. Sementara itu dulu, Pak. Iya, jadi itu ya Pak, kalau Bapak menilai dari potensi di Kabupaten Cilacap sendiri ya Pak Nggih. Iya. Kemudian Pak Putut, kita beralih dulu nih ya ke Pak Putut. Kalau pandangan Pak Putut sendiri nih selaku Ketua Koperasi Peternak begitu ya, mengenai potensi Cilacap sebagai sentra produksi daging ternak, khususnya mungkin dari sisi pengembangan bibit unggul seperti apa Pak Putut? Ya, halo Pak Putut. Baik Ibu, seperti tadi disampaikan Pak Kabid, Pak Slamet ini bahwa memang di Cilacap ini potensinya masih bagus. Kemudian disampaikan juga data bahwa di ruminansia ini sapi itu tidak terlalu banyak, namun kambing sangat banyak di Kabupaten Cilacap. Jadi betul. kami dari Koperasi Peternak Akar Rumput, apalagi Akar Rumput ini spesifikasinya adalah koperasi di budidaya kambing, maka kami berusaha meyakinkan ke publik, ke masyarakat, juga kepada pemerintah tentunya bahwa ada alternatif ternyata. Kalau Cilacap ini mau menjadi sentra produksi daripada daging maupun susu, ternyata protein hewani ini khususnya, jadi kita ini bisa menyasar salah satu alternatif di mana kita bisa lebih mengembangkan ruminansia kecil seperti kambing dan domba. Karena nanti inputnya lebih baik. Karena apa? Di ruminansia kecil ini kalau dibandingkan dengan ruminansia besar, ada satu nilai positif di mana ini lebih padat karya. Yang artinya kalau satu nilai sapi ini 20 juta, kambing potong ini bisa di 2 juta. Artinya dengan pemberdayaan yang dilakukan khususnya di ruminansia kecil kambing dan domba ini akan menyerap lebih banyak potensi tenaga kerja di masyarakat. Itu satu. Kemudian outputnya adalah sama-sama bisa menutupi kebutuhan akan swasembada pangan, khususnya daging dan susu ini. Begitu Mbak sementara. Iya, baik. Jadi itu pandangan dari Pak Putut sendiri ya. Kemudian kalau menurut Pak Putut nih Pak, kalau peran koperasi dari peternak akar rumput sendiri dalam mendukung peningkatan kualitas dan juga kuantitas untuk produksi daging ternak sendiri sejauh ini seperti apa? Baik, kami berangkat dari sebuah koperasi yang berkantor di Desa Taim Timur, Kecamatan Karangmusim, Kabupaten Cilacap. Memang konsentrasinya pertama adalah bagaimana kami memperbaiki bibit, ya, karena di dunia budidaya ini bibit menjadi sangat penting, sehingga kami bersama seluruh anggota yang ada pertama melakukan kampanye bahwa beternak ini harus diawali dengan bibit yang baik. Karena dengan bibit yang baik ini, maka kita akan melakukan proses budidaya dengan waktu yang sama, pakan yang sama, namun capaian produksi yang lebih tinggi. Sehingga kami salah satu yang dilakukan di Akar Rumput adalah pertama kali adalah kampanye bibit. Bagaimana peternak dan petani di Kabupaten Cilacap ini menggunakan bibit-bibit yang unggul, yang terukur, yang kemudian lebih menghasilkan dalam sisi agrobisnis peternakan dan peternakan itu. Iya, baik. Baik, kemudian kita kembali lagi dulu nih ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Putut sendiri terkait dengan pandangan dan juga peran ya dari koperasi peternak itu sendiri. Kalau menurut Bapak nih Pak, keunggulan geografis dan juga sumber daya yang mendukung Cilacap untuk menjadi salah satu pusat produksi daging sapi dan daging kambing nih apa sih kalau menurut Bapak? Ya, baik. Keunggulan Cilacap tadi ya keunggulan di geografis. Namun demikian di dalam pengembangan peternakan kita tidak hanya memandang dari sisi keunggulan geografisnya saja, terkait juga dengan kondisi situasi usaha peternakan, kemudian budaya peternak di suatu tempat ini juga sangat berpengaruh ternyata. Ternyata mungkin dengan keunggulan geografis kita di Kabupaten Cilacap, budaya peternak ruminansia besar ini mungkin masih mulai makin menipis ya. Jadi tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah ini sebenarnya yang terus kita dorong, kita support untuk meningkatkan gitu. Namun demikian tadi disampaikan oleh Mas Putut bahwa sebenarnya ada alternatif solusi terkait dengan itu, dengan keunggulan geografis kita yang dengan sumber daya yang melimpah. Kemudian ada alternatif solusi karena dengan
tadi dicontohkan dengan cost yang sama, pemberdayaannya akan lebih banyak jika pada ternak ruminansia kecil berupa kambing. Dan ini nanti akan kita sinergikan antara kami dari pemerintah kemudian dengan para asosiasi, termasuk salah satunya ini Mas Putut ya. Mas Putut ini termasuk penggerak peternak penggerak yang luar biasa nih. Selalu terima kasih Mas Putut kontribusinya selama ini. Jadi memang ini bisa untuk jadi prototip ataupun percontohan untuk pengembangan kelompok peternak di kabupaten ataupun di daerah lain. Oke. Nah, kemudian kalau menurut Pak Slamet sendiri nih Pak, strategi nih Pak dan juga program yang sedang dijalankan oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan populasi dan juga kualitas ternak di Cilacap sendiri seperti apa? Ya, baik terkait dengan strategi dan program yang sedang dijalankan, mengenai yang pertama kita dengan adanya permasalahan yang ada di peternakan adalah gangguan ataupun ancaman terhadap penyakit hewan menular, terutama yang merebak beberapa tahun terakhir adalah penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada ternak ruminansia, baik ternak ruminansia besar, sapi, kerbau, dan ruminansia kecil, kambing, domba. Jadi pada tahun ini kita tetap menjalankan program vaksinasi sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan dari peternakan atau ternak ruminansia. Dan mudah-mudahan dengan vaksinasi ini bisa menjadi support untuk tetap keberadaan dari peternak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keterbatasan lahan, kemudian adanya isu ataupun penolakan terhadap keberadaan usaha peternakan oleh warga sekitar lokasi usaha peternakan, ya kita sedang upayakan mencari formulasi bagaimana tata cara peternak yang baik, kemudian bagaimana cara penanganan penanganan dampak usaha peternakan. Oke, terima kasih sekali nih Pak Slamet. Kemudian kita beralih lagi nih ke Pak Putut. Pak Putut, terkait dengan adanya koperasi peternak nih Pak. Sejauh ini bagaimana sih Pak koperasi peternak sendiri ini bisa mengelola tantangan khususnya dalam budidaya ternak seperti tadi untuk menjaga kesehatan, kemudian juga produktivitas kambing perah ataupun domba pedaging ini sejauh ini seperti apa tantangannya? Baik, memang kami Akar Rumput ini berbasis di Cilacap Barat, namun anggotanya adalah di Cilacap pada umumnya dan ada di Banyumas juga. Yang kali pertama kami lakukan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami menyasar sebelum ke bibit, sebenarnya kami lebih konsentrasi kepada sumber daya manusia. Bagaimana kami melakukan kegiatan di Akar Rumput ini melakukan skill up, bagaimana memahamkan anggota kami tentang bagaimana tata kelola budidaya ternak yang baik dan benar. Ini kita lakukan terus-menerus karena ini menjadi sangat penting pada saat peternak kita ini mengerti bahwa dengan cara-cara teknis yang baik maka panen kita akan menjadi lebih baik. Nah, ini kami lakukan. Kami bekerja sama juga dengan Dinas Cilacap, Pak Slamet ini beberapa kali kami melakukan pelatihan kepada anggota kami, bekerja sama tentunya dengan pemerintah, baik provinsi dan kabupaten, di mana kami melakukan pemahaman tentang skill beternak yang baik dan benar. Kemudian tadi yang kedua adalah bagaimana kami memberikan akses bibit kepada anggota kami. Jadi Akar Rumput ini karena kami menyimpulkan bahwa bibit ini menjadi sangat penting, kami berusaha mengakses bibit-bibit unggul bahkan dari luar daerah, dalam hal ini juga dari luar negeri. Kami melakukan importasi bibit tersertifikasi dari Australia langsung, kemudian kami jadikan ini sebagai sumber-sumber bibit, di mana kambing-kambing lokal kita yang memang beberapa ras ini produktivitasnya tidak terlalu baik, kami berusaha meng-crossbreedkan, istilah di peternakan menyilangkan, sehingga kami mendapatkan anakan-anakan yang lebih unggul, karakteristiknya lebih baik, dari dagingnya dia lebih banyak, kemudian produksi susunya juga lebih baik. Selanjutnya kami juga memastikan bahwa tata kelola yang berjalan di anggota kami ini baik sesuai SOP. Atas SOP yang sudah kami sepakati dan kami sosialisasikan, kami melakukan pendampingan sebagai upaya agar memantau bahwa SOP ini dijalankan oleh peternak dengan baik. Itu ketiga. Kemudian selanjutnya adalah yang paling penting bagaimana kita ini membuka jaringan pasar secara baik.
Karena pada saat kami melakukan kegiatan budidaya di sebuah kelompok tani, kelompok ternak ini, mereka melakukan kegiatan yang lebih ekstra daripada peternak-peternak yang lain itu, maka kami sebagai pengurus berusaha memastikan bahwa ada reward daripada peternak dengan baik ini adalah produk kita ini lebih dipercaya publik dan diterima dengan harga yang lebih baik. Nah ini maka yang terakhir adalah bagaimana melakukan manajemen pasar yang lebih baik sehingga produk-produknya peternak ini ke depan diupayakan untuk dihargai karena diakui tidak diakui publik hari ini itu tidak menghargai produk secara baik. Kalau istilah guyon kami di pasar itu, pembeli daging di pasar itu nggak pernah bertanya ini kambingnya sehat apa sakit gitu. Nah, bahkan belum sampai ke kualitas. Nah, kami lagi berupaya bagaimana kampanye juga kepada masyarakat ini loh daging yang sehat, daging yang baik, daging yang segar. Kemudian dengan pemahaman itu maka kami berupaya bahwa menyadarkan juga dengan membuat produk ini kami mempunyai upaya lebih maka harganya pun harus lebih berkeadilan gitu. Itu yang kami lakukan kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tetap dilakukan pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan yang bisa diberikan ya kepada para peternak dan juga kepada di bidang peternakan sendiri nggih Pak Putut nggih? Betul nggih. Iya. Nah, kemudian bagaimana nih kalau menurut Pak Putut sendiri cara untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam pengembangan produksi daging ternak sendiri nih Pak? Nggih. Satu sebenarnya kesadaran ini kayak simpul ya. Dari mana kita awali? Kita harus melakukan kampanye baik kepada masyarakat peternak. Kemudian di satu sisi tadi itu pada saat produk kita terproteksi, ini penting sekali bagi pemerintah juga Pak Slamet. Jadi kalau saja produk petani itu dihargai dengan lebih baik, nilainya baik, maka dengan sendirinya petani kita itu hebat. Petani kita itu berimprovisasi bagaimana panen mereka menjadi lebih baik. Maka ini harus sinkron, memang harus disinergikan antara pemerintah dan dengan kami peternak agar bagaimana ke depan produk dari pertanian dan peternakan ini bisa diterima di masyarakat dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Kampanye yang dilakukan bersama-sama antara peternak dan pemerintah. Apalagi yang harus dilakukan proteksi terhadap produk-produk dari luar yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Ini salah satunya menjadi sangat penting karena pada saat produk kita sudah baik, produk kita sudah unggul, ada satu ancaman. Karena hari ini kita berbicara tentang global. Kalau petani kita membuat produk dengan susah payah kemudian masuk juga barang-barang impor dari luar negeri, ya kita hari ini kayaknya belum bisa bersaing. Sehingga itu memang ada beberapa yang harus dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan semangat beternak di masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Itu salah satunya bagaimana bibit tersedia dengan baik, pelatihan juga harus dilakukan oleh kelompok-kelompok ternak dan menggandeng tentunya menggandeng dinas, kemudian juga pemerintah dalam hal ini proteksi. Bagaimana sih produk di Cilacap ini bisa diserap oleh warga Cilacap? Kalau bisa dari luar Cilacap nggak usah masuk, gitu salah satunya kalau bisa gitu. Nah, yang harusnya diyakini bisa adalah yang dari Australia atau dari India itu nggak masuk ke Indonesia gitu. Oke, baik. Baik, kemudian Pak Slamet menyambung nih apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Putut sendiri ya. Apa nih kalau menurut Bapak langkah-langkah yang sebaiknya diambil itu ya Pak untuk meningkatkan infrastruktur dan juga fasilitas produksi daging ternak sendiri khususnya di Cilacap? Ya, baik. Yang disampaikan Pak Putut tadi ya kalau terkait dengan proteksi antar negara, kami tidak bisa berbicara banyak ya karena itu kewenangan di tingkat pusat. Yang bisa kita laksanakan di tingkat daerah ya memang pertama tadi menciptakan peluang pasar ya, peluang pasar tadi yang kelihatannya perlu sinergi antara pemerintah, kami di daerah dengan asosiasi dengan Mas Putut. Kami mendorong terus minta bantuannya ke Mas Putut dan kawan-kawan untuk bisa membantu mencari pasar, kemudian mensosialisasikan kualitas. Kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan produk peternakan yang baik yang seperti apa, kemudian yang tidak baik seperti apa ya kita upayakan. Ya memang yang kualitasnya bagus dihargai dengan lebih bagus. Kemudian terkait dengan infrastruktur yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ya memang
pemerintah perlu mensupport untuk fasilitas untuk mendukung produk peternakan yang lebih baik, yang bagus ya. Tentunya terkait dengan itu kami juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan terkait untuk mendukung ternak yang sehat, daging yang sehat. Kami upayakan juga dengan support dengan obat cacing dan lain sebagainya, walaupun itu belum bisa menjangkau keseluruhan, paling tidak ada sedikit stimulasi ya. Kemudian sepakat terkait dengan harga, ini terkait dengan fluktuasi harga produk peternakan yang tidak dihargai juga. Ini yang memang perlu kejelian di dalam melihat situasi seperti ini. Jadi mana peluang usaha peternakan mana yang bisa kita push, jadi nanti jangan sampai terjadi overproduksi produk, akhirnya harganya menurun dan lain sebagainya. Jadi tetap situasional, membaca peluang untuk berusaha di peternakan. Demikian, Mbak. Oke, jadi sejauh ini itu yang dilakukan ya Pak ya. Iya, Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang barangkali pada kesempatan pagi hari ini ingin ikut bergabung ya bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung di 6323336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 254 0911 atau bisa juga melalui kolom komentar YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pendengar dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Pak Putut dan juga ada Pak Slamet. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda. RRI Hadirasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Gelombang semesta, kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia. Semangat pagi untuk awali hari dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Citra dalam Dialog Purwokerto pagi hari ini yang masih membahas ya terkait dengan potensi Cilacap menjadi sentra produksi daging ternak. Tentunya dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir dan kita sudah terhubung juga melalui Zoom ya. Untuk Anda sekali lagi pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami ya, monggo Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan sekali lagi siaran kami tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui program satu saja, namun Anda juga bisa menyaksikan live secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita coba cek dulu. Oke, ini sepertinya sudah ada yang gabung nih Pak ya. Kita baca dulu di 0811 254 0911. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Anton yang ada di Sokawera. Yang ingin saya tanyakan, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan produksi daging ternak di Cilacap dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah, contohnya penyakit hewan dan kualitas pakan ternak di Cilacap. Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo nanti bisa saling menambahkan ini ya, antara Pak Slamet juga dengan Pak Putut. Mungkin Pak Slamet dulu ya, silakan. Oke. Tantangan yang ada di pengembangan peternakan di Kabupaten Cilacap memang yang pertama adalah fluktuasi harga, baik harga pakan kemudian harga produk-produk peternakan. Ya, kita bisa lihat sendirilah ya, kalau ternak ruminansia ini pada minggu-minggu kemarin harganya luar biasa. Namun demikian mungkin hari ini sudah harganya sudah drop ya, terutama karena permintaan banyak pada hari raya Idul Adha. Kemudian tantangan yang kedua ini memang keterbatasan lahan. Maksudnya bukan lahan yang terbatas, ini keterbatasan lahan karena konflik kepentingan antara lahan peternakan, kemudian lahan yang peruntukannya untuk yang lain, untuk pemukiman, kemudian untuk untuk industri yang lain. Jadi kalau
pada awal usaha mungkin peternakan itu jauh dari pemukiman, namun karena semakin berkembangnya penduduk masyarakat, akhirnya pemukimannya yang mendekat ke peternakan dan akhirnya menimbulkan konflik karena ada imbas bau dari peternakan, kemudian lalat dan lain sebagainya karena tata cara berbudidaya yang kurang baik, dan ini menimbulkan protes atas keberadaan usaha peternakan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan pengendalian penyakit ya. Memang penyakit ternak banyak sekali yang merebak beberapa saat yang lalu di ternak ruminansia besar terutama sapi adalah penyakit mulut dan kuku dan penyakit lambi skin disease atau penyakit lato-lato. Nah, ini itu yang keempat, ketiga. Kemudian yang keempat adalah berminatan generasi muda untuk berusaha di bidang peternakan ini yang perlu ditingkatkan. Mengenai terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha peternakan, kami berupaya menyusun suatu formulasi. Kebetulan kami juga sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan administratif untuk mencari permasalahan dan solusi yang akan dijalankan. Ini kita sedang menyusun formula sinergi, antisipasi dan penanganan implikasi usaha peternakan atau kami singkat Sapi Harapan. Kami mohon support dukungan warga masyarakat semua, khususnya di Kabupaten Cilacap, kemudian RRI untuk bisa mensosialisasikan aksi perubahan terkait sinergi tersebut. Kemudian terkait dengan minat generasi muda untuk usaha di peternakan, ini memang kami mendorong terus. Salah satunya juga minta bantuan ke asosiasi-asosiasi seperti Mas Putut ini untuk bisa mencari bibit-bibit untuk meningkatkan skill up dari para anggotanya. Kalau bisa menggandeng sebanyak-banyaknya generasi muda untuk bisa bergabung di kooperasinya Mas Putut dan menciptakan Mas Putut yang lain di lokasi yang lain. Ya, ini yang kita upayakan. Kemudian terkait dengan pengendalian penyakit ternak, ya memang setiap tahun kita tetap ada anggaran untuk pencegahan penyakit ternak, pengobatan penyakit ternak, dan alhamdulillah kita juga dapat support dari provinsi maupun pusat terkait dengan vaksinasi, karena selama ini memang pengadaan vaksinasi PMK, LSD ini dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami kira itu Mbak Citra, mungkin Mas Putut nanti bisa menambahkan info terkait yang tadi disampaikan oleh Bapak Anton dari Sokawera. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Slamet. Pak Putut barangkali menambahkan nih pertanyaan dari Pak Anton di Sokawera. Sebenarnya masih sama dengan Pak Kabit, lebih menebalkan saja bahwa memang kendala kita salah satunya adalah fluktuatif harga itu tadi. Bagaimana sih ternak kita ini bisa diserap oleh pasar secara stabil? Karena memang menjadi masalah hari ini, harga ternak kita itu naik turunnya luar biasa. Bahkan saya selaku peternak ruminansia dan hampir 20 tahun melakukan kegiatan budidaya ini, bahwa tahun 2024 dan 2025 awal ini adalah tahun terburuk bagi peternakan ruminansia karena harganya fluktuatif sekali. Apalagi kami pembibit ini memang menjadi PR bersama. Apa sih sebabnya yang terjadi sehingga ternak kita ini kok menjadi kurang terserap oleh pasar gitu? Apakah memang ini kami produknya tidak baik atau memang sebenarnya ada masalah lain, misal daya beli masyarakat yang relatif tidak baik hari ini. Kemudian yang kedua tentang SDM, betul sekali bahwa penting sekali kita itu melakukan skill up yang terus-menerus di dunia peternakan ini, baik skalanya itu kabupaten yang melakukan ataupun kelompok-kelompok ternak atau asosiasi. Ini menjadi sangat penting karena dengan kegiatan yang memerlukan waktu yang sama, kemudian modal yang sama, kalau kita melakukan teknis-teknis yang baik, ini akan menghasilkan produk yang lebih unggul dan lebih baik, serta tentunya kuantitasnya juga lebih banyak. Itu. Kemudian apa yang disampaikan Pak Slamet itu tadi memang betul sekali bahwa hari ini yang namanya regenerasi peternak ini menjadi masalah yang serius, petani dan peternak secara umum. Jadi ini memang menjadi masalah bangsa bersama ke depan.
bagaimana sih kita membuat teman-teman anak muda ini tertarik untuk beternak. Nah, tentunya ini lagi-lagi berputar-putar di angka potensi. Kenapa mereka tidak tertarik dengan dunia peternakan? Karena memang ternyata menurut kacamata teman-teman pemuda hari ini, beternak itu tidak keren, Tidak. beternak itu tidak mensejahterakan, beternak itu tidak menguntungkan. Itu terjadi kesimpulan itu karena mereka itu melihat saudara atau orang tuanya yang menjadi petani dan peternak dan tidak sukses dalam hidupnya. Mungkin eh, akhirnya mereka menyimpulkan, jangan jadi peternak, jangan jadi petani, saya lebih baik jadi buruh di kota-kota industri ini yang harus kita benahi bersama-sama secara serius bahkan sebagai bangsa. Karena kita tidak bisa membayangkan kalau nanti 10 tahun lagi generasi muda kita suruh berternak nggak mau, bertani nggak mau. Wah, menurut AI sendiri belum ada tuh teknologi yang bisa membuat orang tidak makan nasi dan tidak memakan daging. Cukup di-charger saja ke listriknya PLN, kemudian kita ini kan jadi masalah nanti kalau kita tidak produksi bahan baku pencetak makanan untuk manusia ini, human support foundation ini nanti menjadi sangat serius masalahnya ke depan. Malah justru kita ini akan menjadi bangsa yang mengimpor produk-produk makanan dasar ini dari luar negeri. Ini menjadi masalah serius menurut saya, karena memang saya di lapangan itu melihat kok kecenderungannya peternak ini sekedar orang-orang tua yang sudah terjebak menjadi peternak gitu dalam tanda kutip gitu. Kemudian kami di Akar Rumput sendiri melakukan kampanye bagaimana mengajak teman-teman yang relatif lebih muda untuk menjadi peternak. Bahkan terima kasih juga kepada Dinas Peternakan Pertanian Kabupaten Cilacap, karena salah satu kadernya Akar Rumput ini kemarin dikirim magang ke Taiwan gitu. Memang ini salah satu hal yang baik dilakukan oleh pemerintah. Dari kami ini ada kader kami, anggota yang paling muda di Akar Rumput ini dikirim ke Taiwan untuk melakukan studi di sana. Terima kasih Pak Slamet. Nah, ini memang harus selalu dilakukan hal-hal seperti ini. Harapannya nanti kader-kader seperti ini pulang menjadi pionir, kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman muda yang lain. Dan karena fasilitas peternakan semakin baik di dalam negeri ke depan, peternak itu sukses. Peternak itu ternyata bisa menghasilkan ekonomi yang cukup untuk keluarganya. Nah, pada saat itu terjadi, saya yakin sekali bahwa yang namanya regenerasi itu terjadi dengan sendirinya. Kalau bapak saya adalah peternak sukses yang bisa menyekolahkan anak, menguliahkan anak, maka anaknya akan tertanam. Saya ingin menjadi peternak kayak bapak saya. Namun kalau hari ini kondisi pertanian dan peternakan kita tidak bisa membanggakan, maka anak-anak petani, anak-anak peternak justru menjadi orang-orang yang sangat enggan menjadi petani dan peternak. Karena ya rasa bangga itu regenerasi hanya bisa dilahirkan dari rasa bangga menurut kami. Terima kasih Mbak Citra. Iya, baik, terima kasih sekali Pak Putut. Baik, menyambung lagi Pak Putut apa yang disampaikan Bapak tadi. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, faktor kunci keberhasilan koperasi ya khususnya dalam mentransformasi peternak tradisional menjadi usaha modern dan berkelanjutan ini apa nih Pak? Satu tetap SDM. SDM ini menjadi kunci utama karena bagaimana membuat visi dan misi bagi peternak bahwa peternak ini sukses, peternak ini menguntungkan. Karena kalau sudah tertanam itu di para peternak, maka mereka mempunyai semangat yang lebih, mempunyai cara-cara yang terbarukan dan bisa menerima inovasi-inovasi. Nah, selama SDM ini kita tidak sentuh, maka prasarana kemudian bibit pun menjadi tidak berarti. Tapi kalau SDM-nya sudah disentuh, mereka paham bahwa bibit itu penting, prasarana itu penting, cara kerja itu penting. Maka pola pikir itu nanti menjadi fondasi bagi peternak-peternak di Cilacap yang kemudian menjadi modal utama untuk meningkatkan produktivitas peternakan itu sendiri. Jadi pertama SDM, kedua bibit menjadi penting ke depan. Semoga saja support yang sudah baik selama ini ditingkatkan dari pemerintah bahwa kami petani dan peternak ini dapat lebih mudah mengakses bibit-bibit unggul. Kemudian setelah bibit unggul itu kita akses, selanjutnya adalah proteksi pasarnya juga harus diperbaiki itu Mbak. Oke, baik. Baik Pak Slamet, barangkali ingin menambahkan juga nih apa yang disampaikan atau menanggapi juga ya barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Putut sendiri nih Pak. Ya, kalau saya sepakat ya, memang SDM yang menjadi kata kunci pertama, di mana sebaik apapun bibit ataupun prasarana yang kita sediakan, yang kita siapkan, tapi kalau SDM-nya belum siap, ya ini memang tidak bisa berjalan dengan optimal.
Sejalan dengan itu, nanti dengan sebagai pertimbangan kami di dalam menyusun program dan lain sebagainya, nanti kita upayakan tetap diprioritaskan dulu kepada SDM. Kemudian yang kedua baru support bibit unggul yang baik tetap kita jalankan, tetap kita gelarkan. Nah, ini bentuk kolaborasinya dari pelaksana atau para pelaku usaha yang mau memasukkan bibit ke Kabupaten Cilacap dari luar, tetap kita fasilitasi, kita buatkan rekomendasi pemasukan bibit, terutama bibit yang dari Australia. Kemudian mengenai proteksi pasar, ya memang kita harus kolaborasi lintas sektoral, lintas pemerintah daerah. Ya, ini nanti kami bertukar informasi dengan stakeholder kami di luar Kabupaten Cilacap untuk dalam rangka proteksi pasar. Nanti kita dari 3 poin tersebut ini sebagai masukan yang baik sekali Mas Putut. Ini sebagai nanti bahan evaluasi bagi kami di dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan berikutnya. Oke, baik. Barangkali yang terakhir nih, baik untuk Pak Slamet juga Pak Putut ya, sekaligus closing statement karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali harapan atau barangkali himbauan juga yang ingin disampaikan berkaitan dengan tadi ya, potensi Cilacap menjadi sentra produksi daging ternak. Kedepannya seperti apa? Singkat waktu saja. Monggo Pak Slamet dulu. Ya, baik. Kalau bagi kami harapannya potensi yang ada di Kabupaten Cilacap termanfaatkan dengan baik. Bisa mencukupi kebutuhan daging di Kabupaten Cilacap, syukur sesuai dengan harapan bisa menjadi sentra daging di baik regional maupun nasional. Kemudian selain itu juga peternak bisa mensejahterakan, usaha peternakan bisa mensejahterakan masyarakat atau peternak di Kabupaten Cilacap. Oke, baik. Silakan Pak Putut. Ya masih sama bahwa kami tetap berpegang teguh bahwa SDM ini menjadi penting, sehingga kami berharap kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap ke depan memprogramkan SDM secara prioritas, kemudian bibit dan prasarana, karena ada beberapa prasarana prasarana ternak yang memang petani atau peternak ini tidak mampu mengadakan secara swadaya, sehingga butuh peran pemerintah seperti halnya mungkin memperbanyak puswan di daerah-daerah barat, di kawasan-kawasan ternak itu, kemudian juga membantu peralatan-peralatan produksi yang memang nilainya relatif tinggi bagi peternak rakyatan. Begitu Mbak. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Tadi untuk Pak Slamet Sugino, SPT MPT, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Juga terima kasih untuk Pak Putut Dwi Prase, Ketua Koperasi Peternak Akar Rumput, yang pada kesempatan pagi hari ini sudah banyak sekali memberikan informasi-informasinya berkaitan dengan potensi Cilacap menjadi sentra produksi daging ternak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kita juga ya berkaitan dengan tadi produksi daging ternak itu sendiri. Dan akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Citra. Selamat